Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah pembelajaran mesin ingin menjelaskan min-shift clustering. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Alia Nitya Sajulina Anwar dengan NRP 243221049. Saya Puspadamai Kukuhati dengan NRP 243221059. Dan saya Mazia Mufidawajono dengan NRP 243221139. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan min-shift. Min-shift merupakan sebuah teknik analisis non-parametrik yang digunakan untuk mencari modus maksimal dari sebuah fungsi kepadatan probabilitas di ruang fitur. Karena kemampuannya menemukan modus, algoritma ini juga dikenal sebagai algoritma pencari modus model Shilling algoritma. Dalam penerapannya, min-shift sering digunakan dalam clustering pengelompokan data dan pencitraan komputer seperti segmentasi gambar. Selanjutnya, terdapat beberapa kelebihan dari min-shift. Yang pertama, tidak perlu menemukan jumlah cluster di awal. Yang kedua, min-shift mampu menemukan cluster dengan bentuk yang bebas atau kompleks, yaitu tidak harus bulat ataupun simetris. Dan yang ketiga, min-shift adaptif terhadap distribusi data, karena algoritmanya mencari puncak-puncak dari kepadatan atau modus atau yang bisa disebut dengan density base, sehingga membuat efektif untuk mendeteksi pola dalam data yang tidak terdistribusi secara merata. Dan yang terakhir, min-shift robust terhadap outlier, karena outlier tidak memengaruhi pusat cluster. Untuk kekurangan min-shift sendiri, yang pertama, tidak efektif untuk data dengan kepadatan yang seragam karena min-shift akan kesulitan untuk membentuk cluster. Yang kedua, min-shift kurang scalable untuk data yang berukuran besar. Dan yang ketiga, min-shift sensitif terhadap pemilihan bandwidth karena dapat memengaruhi hasilnya. Dan yang terakhir, tidak ada hasil deterministik atau tidak seperti k-means yang punya inisialisasi terkontrol. Baik, kini saya akan melanjutkan dengan studi kasus menggunakan gambar pisang, di mana saya akan mencoba untuk melakukan segmentasi pada gambar pisang tersebut. Dimulai dari melakukan import untuk modul-modul yang diperlukan seperti NumPy, Matplotlib, Peel, Scikit Cluster, dan Skimage atau Scikit Image. Di sini saya akan membuka gambar pisang atau banana tree JPEG, lalu dilakukan NP-array pada image, dilanjut dengan menentukan bandwidth dan kuantil serta ensamples pada gambar, dilanjut dengan mengaplikasikan min-shift, memberi nama pada labels, lalu saya lanjut dengan melakukan segmentasi image seperti ini. Nah, di sini saya sebelum memunculkan gambar, saya ingin mendefinisikan warna kuning pada gambar pisang terlebih dahulu. Ini dilakukan agar saya bisa melakukan masking atau memotong gambar tersebut. Gambar tersebut dipotong menggunakan RGB atau red, green, and blue dari warna kuning ke emasan sesuai pada format tersebut. Lalu untuk mencari cluster dengan warna dekat dari warna kuning pisang, saya menggunakan variable distance dengan code seperti berikut, dilanjut dengan code maskingnya untuk membuat masking sesuai dengan cluster dari warna kuning pisang yang sudah saya dapatkan tadi. Lalu saya memunculkan gambar dan hasil yang saya dapat adalah sebagai berikut. Pada gambar aslinya atau original image seperti yang paling ditunjukkan, ini adalah gambar pisang yang dibelah menjadi dua. Bisa dilihat bahwa pada gambar tersebut pisang tidak sepenuhnya berwarna kuning. Pada bagian dalam terdapat beberapa bintik-bintik hitam yang mencerminkan biji dari pisang tersebut. Namun ketika dilakukan segmentasi image, biji tersebut tidak terlihat lagi, dan beberapa warna seperti warna kuning keputihan juga menghilang menjadi satu karena sudah dilakukan segmentasi menggunakan min-shift. Dilakukan clustering sehingga warna ini kemudian direpresentasikan oleh satu warna yang sesuai dengan cluster tersebut seperti ini. Lalu saya melakukan masking sesuai dengan warna yang telah saya dapatkan. Bisa dilihat di sini terdapat warna hitam yang berbeda dengan yang di sini. Kenapa? Karena yang di masking hanya warna kuning saja. Maka dari itu dia tidak mengambil
warna yang putih ini, warna yang coklat ini, serta warna coklat atau hitam yang ada di sekitar sini. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu saya juga mencoba untuk melakukan segmentasi pada gambar lain. Nah, pada studi kasus yang ini saya mendapati kegagalan pada segmentasi image-nya karena gambarnya ini terlalu identik dengan warna dari pisang itu sendiri. Bisa dilihat di sini warna pisangnya adalah kuning, namun warna backgroundnya ini kayu ya, itu juga banyak warna kuningnya, sehingga ketika dilakukan segmentasi ditemukan warna coklat dan putih saja highlight dari lampunya. Lalu ketika dilakukan masking didapatkan warna putih saja highlight dari pisang itu tadi, dan ini yang tidak kita inginkan karena terlalu banyak warna yang identik atau sama, sehingga ketika dilakukan klasifikasi dia tidak bisa memunculkan bentuk dari pisang itu sendiri. Lalu saya juga mencoba dengan gambar yang lain lagi. Sebenarnya ini adalah gambar yang sama seperti tadi, cuma saya tidak melakukan segmentasi dengan benar karena resolusi dari gambar terlalu tinggi. Lalu saya pada gambar ini mendapati hasilnya tidak dapat diinterpretasikan karena tidak ada bentuk pisangnya, tidak ada bentuk backgroundnya, bahkan tidak ada highlightnya juga. Highlightnya jadi satu di sini. Ini dikarenakan saya mengambil bandwidth serta resolusi yang terlalu tinggi, bandwidth yang terlalu rendah dan resolusi yang terlalu tinggi. Mana ya, sebentar. Nih, di sini saya mengambil kuantil 0,03 dan bandwidthnya menggunakan feature saja, padahal ini seharusnya tidak dilakukan. Feature didapat dari sini. Concatenate dari flat RGB, flat X, dan flat Y. Lalu kita move on. Pada gambar kedua ini resolusinya terlalu tinggi, sedangkan saya hanya menggunakan kuantil 0,01 berbeda dengan yang tadi. Lalu kita hanya mengambil flat image saja, sehingga hasil yang didapatkan adalah hasil yang hampir sama dengan foto aslinya. Dia terlihat lebih pixelated, memang dia tercluster, tapi clusternya ada sangat banyak karena dia tidak berhasil menemukan gambar yang sesuai. Jadi misalnya dia warna kuning, harusnya ini warna kuning direpresentasikan oleh satu warna yang sama. Namun karena dia settingannya kurang lebih seperti ini dan resolusinya terlalu tinggi, sehingga dia tidak bisa mengklasifikasikan apapun. Semua warnanya malah dimunculkan. Baik, sekian dari kami untuk studi kasusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.